ke depan ini kita tidak bisa pungkiri bahwa digitalisasi pariwisata kita juga harus didorong. Karena seperti tadi contohkan beberapa daerah sudah menyiapkan, mungkin ada baiknya kalau Kementerian Pariwisata menyiapkan satu portal atau aplikasi yang pengunjung itu bisa data tentang kesehatannya itu bisa diakses di sana, sehingga kita tidak perlu masing-masing daerah menyiapkan aplikasi untuk mengecek kesehatan. Karena kalau hanya mengandalkan surat, ya saya kira ada kejadian kemarin bahwa surat itu bisa didapatkan secara online dan kredibilitasnya kita pertanyakan, dan saya kira ini kita tidak mau lakukan karena sangat beresiko terkait dengan penyebaran COVID-19 yang belum ditemukan obat dan vaksinnya. Jadi saya mengusulkan kalau bisa Kementerian Pariwisata memfasilitasi daerah untuk disiapkan aplikasi yang kita bisa mengecek langsung setiap pengunjung yang masuk, baik itu lokal apalagi internasional, yang kemudian nanti berkunjung di daerah-daerah kita, sehingga kita tidak berulang-ulang berada di lingkaran kondisi COVID ini. Itu yang pertama yang saya ingin sarankan. Kemudian yang kedua, mungkin saya setuju bahwa kesempatan saat ini ketika situasinya kita sementara fokus menghadapi COVID-19, saya kira waktunya juga kita semua berbenah. Saya setuju sekali dengan ide-ide gagasan dari Pak Hugua tadi bahwa potensi wisata kita sangat potensial, tetapi kita perlu untuk kemudian menyiapkan semua infrastruktur kita untuk mendukung ini. Dan kami insya Allah di Kota Kendari juga sedang berbenah. Saya kira tadi sudah dipaparkan sebagian, tapi saya ingin tambahkan bahwa kita punya Teluk Kendari yang luar biasa juga sebenarnya. Kalau kita expose dan kemudian kita kelola dengan baik, ini akan sangat luar biasa. Beberapa sudah diungkap tadi, ada masjid di tengah teluk, kemudian kita sedikit lagi sudah selesai ada jembatan Teluk Kendari yang baru-baru dikunjungi atau dicek oleh Pak Gubernur kesiapannya, posisi sudah 92%, saya yakin tinggal hitungan bulan ini sudah siap 100%, dan sangat dirindukan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk disaksikan langsung secara visual. Oleh karena itu sekarang kami mungkin nanti akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk menyiapkan virtual image-nya. Jadi kita harus siapkan virtual image untuk memperkenalkan bahwa ini ada spot-spot baru di Kota Kendari, di Sulawesi Tenggara, yang mungkin saatnya nanti sudah perlu dijadwalkan oleh baik itu orang lokal maupun nasional untuk kemudian mengunjungi spot-spot yang kita siapkan ini. Juga perlu saya informasikan Pak Prof sebagai moderator dan juga semua peserta, kami di Kota Kendari sedang menyiapkan Kebun Raya Kota Kendari itu menjadi salah satu wisata edukasi, karena kami sedang ternyata ini juga informasi baru, ternyata di Kebun Raya Kota Kendari ini ada satu spesies lebah yang punya produksi madu itu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Makanya kami sedang kembangkan ini, mudah-mudahan nanti kunjungan ke Kebun Raya itu bisa oleh-olehnya itu nanti dapat satu botol madu yang asli. Nah, ini juga mungkin punya nilai tersendiri untuk bisa nanti dikunjungi. Kita juga punya Pak Hugua, kita punya kerang yang luar biasa. Yang ini juga endemik, hanya ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Ini ada kerang abalon, ini harganya luar biasa, cukup mahal, dan ini hanya bisa disediakan di restoran-restoran mahal di Jakarta, dan nanti coba kita akan sediakan juga di Kota Kendari. Ini akan kita budidaya, kita sementara merancang konsep untuk menjadikan Bungku Toko sebagai kampung kerang. Ya, ini sementara kita tata, ini mudah-mudahan juga nanti menjadi salah satu destinasi wisata yang akan sangat menarik. Dan saya kira masih banyak lagi yang bisa kita kembangkan, tapi saya setuju bahwa saat ini yang perlu kita fokuskan adalah menyiapkan infrastruktur, mumpung kita diberi waktu tenggang selama COVID-19 ini, dan mungkin yang perlu mendapat support atau kita sama-sama untuk meng-create-nya adalah bagaimana wisata kita itu beradaptasi dengan digitalisasi. Dan ini sementara kami upayakan juga di Kota Kendari.